Nah, saya lanjutkan dari sini dulu ya, teman-teman ya. Saya mulai dari metode perbandingan bahasa. Jadi kita masuk ke bab baru dalam perbandingan bahasa. Kemarin kita sudah mengerti ya cara membandingkan bahasa itu bisa dilihat dari bentuk dan maknanya. Ya, dari bentuknya itu bisa mulai dari sistem fonologi, sistem morfologi, sistem sintaksis ya, dan juga sistem semantik. Nah, lalu dari dan juga mulai sampai sistem sintaksis saja. Lalu dari segi maknanya itu dari sistem semantik dan sistem leksikon. Tapi keduanya itu beriringan ya. Jadi mulai dari sistem fonologi pun juga kita sudah mempelajari tentang perbedaan makna ya. Jadi ya kalau disimpulkan memang tidak bisa ya dipisahkan begitu. Mulai dari membedakan di sistem fonologi sampai dengan sistem semantik, semuanya itu dua hal yang dibedakan, yaitu bentuk dan makna. Nah, itu yang akan menjadi pijakan teman-teman nanti dalam melakukan perbandingan bahasa. Nah, sekarang kita akan melihat metode orang membandingkan bahasa itu seperti apa. Nah, ini ada dua yang dijelaskan oleh Goris Keraf di sini. Ya. Tujuan perbandingan bahasa adalah untuk mengelompokkan suatu bahasa sehingga bukan hanya diketahui bahasa tertentu, bukan hanya memiliki kekerabatan ya. Jadi tidak hanya diketahui suatu bahasa itu memiliki kekerabatan, tapi juga tingkat kekerabatannya. Nah, jadi kita tidak hanya melihat kekerabatan bahasa ya dalam hal ini kekerabatan bahasa itu bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu berkerabat. Bahasa Jawa orang Magelang dengan bahasa Jawa Banyumasan itu berkerabat. Tapi seberapa seberapa dalam ya atau seberapa dalam lah tingkat kekerabatannya ini di tingkat apa? Apakah di tingkat perbedaan bahasa atau di tingkat logat ya atau mungkin sebetulnya sama. Nah, itu kan ada perbedaannya. Misalkan contohnya seperti bahasa Jawa orang Magelang dengan bahasa Jawa orang Banyumasan ya, itu kan kayaknya ada banyak kata yang berbeda ya. Kata lapar sana tuh kencot, ya sini tuh lapar. Terus ada lagi nek sana tuh A dibaca A, sini O gitu kan. Kayaknya banyak banget perbedaannya, Bu, tapi itu masih satu bahasa, teman-teman. Ya, jadi masih satu bahasa, yaitu bahasa Jawa, hanya logatnya saja yang berbeda. Dialeknya, ya dialek. Kalau dalam ilmu perbandingan bahasa itu menyebutnya dialek. Dialeknya saja yang berbeda. Ternyata masih dalam satu rumpun bahasa, bukan satu rumpun bahasa, tapi satu bahasa. Beda dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda ya. Meskipun ada beberapa kata yang mirip, tapi sudah dua bahasa yang berbeda. Nah, karena ada menjadi dua bahasa yang berbeda, tentu perbedaan kosakatanya itu lebih banyak daripada antara bahasa Jawa, orang Magelang dengan bahasa Banyumasan. Ya, itu masih banyak yang sama kosakatanya, hanya dialeknya saja yang berbeda kan kalau ditulis masih sama ya apa jenenge ini apa itu kan A pokoknya yang dibaca A itu ya itu kan kalau ditulis masih sama. Sedangkan kalau dengan bahasa Sunda itu banyak kosakata yang berbeda. Nah, berikut ini adalah teori untuk mengetahui tingkat kekerabatan bahasa. Yang pertama teori batang pohon. Nah, teori batang pohon atau teori Stambum. Apa sih yang disebut teori batang pohon itu? Nah, yang dinamakan teori batang pohon, nah teori ini diperkenalkan oleh August Kleiser tahun 1866. Ya, jadi sebetulnya teman-teman, ilmu perbandingan bahasa ini merupakan ilmu yang sudah lama. Ya, ilmu yang sudah lama. Bahkan sebelum struktural, sebelum struktural pun juga sudah banyak ahli-ahli bahasa yang memperbincangkan tentang perbandingan bahasa. Ya, memperbandingkan bahasanya saja memang penelitian perbandingan bahasa ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, kurun waktunya itu lama ya kan karena membandingkan ya antara bahasa yang di tempat A dengan tempat B atau bahasa yang ada di kurun waktu yang berbeda gitu. Jadi dan butuh penelitian lapangan.
Teori ini mengikuti prinsip silsilah keturunan. Bahasa Proto berkembang menjadi cabang-cabang bahasa, serta perkembangan selanjutnya menjadi cabang lebih kecil yang tetap memperlihatkan hubungan baik waktu maupun ruang. Nah, kalau menurut teori batang pohon atau stambum ini, yang namanya bahasa itu punya keturunan, punya cabang-cabang seperti pohon itu loh. Nah, jadi dia menyebutkan kalau rumpun bahasa atau bahasa proto itu pohonnya ya yang paling pok pertama itu namanya bahasa proto. Lalu dia memiliki cabang-cabang rumpun-rumpun bahasa. Rumpun-rumpun bahasa memiliki cabang bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa memiliki cabang dialek-dialek. Begitu teman-teman. Ya, jadi semua itu diturunkan ya, diturunkan begitu modelnya. Nah, maka karena ini diturunkan, jadi ada hubungannya, baik hubungan waktu maupun hubungan ruang, hubungan waktu dalam kurun waktu yang sama. Misalkan sekarang ya, kurun waktu saat ini, dalam kurun waktu saat ini itu yang namanya bahasa proto dengan bahasa yang berlaku sekarang itu kan ada hubungannya ya. Misalnya di bahasa Jawa kuno itu kan kalau istri, arti istri ya dulu itu menyebutnya perempuan. Sekarang di bahasa Indonesia ada kata istri. Ya, istri itu artinya perempuan yang menjadi pasangan dari suami. Oh, masih ada hubungannya sama-sama perempuan. Tapi sekarang dipersempit lagi. Kalau dulu istri itu semua perempuan. Sekarang yang sudah menikah, yang punya suami namanya istri. Dan tidak istri lagi mengalami penambahan fonem. Nah, kemarin kita ada ya teman-teman ya. Penambahan fonem di depan sehingga menjadi istri. Nah, begitu. Jadi ada hubungan waktu dan ruang. Ruang itu tempat ya pemakaian bahasa. Kalau dulu kata ini ya kata istri itu mungkin dipakai di keseluruhan Nusantara. Tapi saat ini istri itu menjadi ya seluruhan Nusantara juga ya. Nusantara juga sama karena dia menjadi bahasa proto juga. Menjadi bahasa proto juga gitu. Dasar teori ini adalah korespondensi fonemis. Ya, korespondensi fonemis ya. Masih ingat korespondensi fonemis ya? Korespondensi itu karena ada bahasa yang fonemnya itu berubah tapi perubahannya itu konsisten kan begitu ya. Karena ada perubahan fonem dan perubahan fonem itu konsisten. Inilah yang menandai teori batang pohon ya. Penambahan yang konsisten itu yang seperti apa? Yang kemarin ya, misalkan B selalu menjadi B, batu, watu, batuk, watuk. Apa? Apalagi? Buah, woh. Terus apa lagi? Apalagi teman-teman? B yang menjadi B. Watu. Wah, Batu jadi watu. ya udah tadi ya, batu, watu, batuk, watuk, buah, woh. Nah, itu kan korespondensi fonemis. Nah, mengapa kok korespondensi mengapa Mengapa korespondensi fonemis ini menjadi dasar teori batang pohon ya? Karena teori batang pohon ini menyebutkan bahwa kan bahasa memiliki cabang-cabang ya. Jadi ketika bahasa itu digunakan oleh orang lain ada fonem yang bergeser gitu loh. Semakin banyak yang menggunakan kan akhirnya semakin bergeser. Contohnya itu kalau di daerah saya itu selimut ya. Selimut itu ada yang mengatakan celimut. Nah, jadi S jadi C ya. Terus apa lagi? Itu sertifikat dari serifikat. Nah, itu kan karena ada fonem-fonem yang bergeser tapi tetap sama, ya. Tepes, sepet. Nah, itu kan juga korespondensi fonemis ya, metatesis dia. Jadi tidak hanya itu, mungkin ada beberapa usap sapu, usap. Nah, itu kan korespondensi fonemis juga, metatesis namanya. Nah, itu karena masih sama, bentuknya itu masih sama, ya masih agak sama lah. Tapi hanya satu fonem saja, satu dua fonem yang berubah dan perubahannya itu konsisten. Sehingga teori batang pohon ini meyakini yang seperti itu loh yang disebut perkembangan bahasa atau perbandingan bahasa yang dibandingkan itu yang hampir-hampir sama seperti itu.
Nah, percabangan suatu bahasa proto bukan hanya menjadi 2 cabang, tetapi bisa lebih dari itu karena faktor tertentu ya. Jadi proto bahasa itu apakah menjadi berapa cabang kan begitu? Ada yang 2, ada yang lebih karena faktor tertentu. Ya, misalnya bencana alam. Nah, faktor tertentu misalnya bencana alam kok bisa ya? Karena kalau terjadi bencana alam kan orang harus bermigrasi, harus pindah ke satu tempat baru sehingga nanti dia akan menambah atau mempengaruhi kosakata yang di sana. Contohnya, ketika terjadi bencana alam apa ya, tsunami misalkan ya, orang Aceh itu misal ya, banyak yang dievakuasi ke Jawa. Nah, di Jawa itu banyak kedatangan orang Aceh sehingga mungkin orang Aceh itu berkelompok dalam satu tempat tertentu dan dia itu di sana menggunakan bahasa Aceh. Lalu ada orang Jawa yang masuk ke situ. Dia terpengaruhi bahasa Aceh. Ya bahasa Jawanya terpengaruhi kosakata bahasa Aceh. Misalnya begitu. Maka akhirnya kan protonya ini bercabang lagi ya, bercabang lagi. Kalau 5 menjadi 5, limo, limek, lima, kan gitu. Loh, ada limak, lima lagi nih. Oh, dia membentuk cabang lagi. Tapi kosakata tertentu itu cuma bisa berkembang menjadi 2 cabang, 3 cabang, mungkin ada yang sampai 4, 5. Itu karena apa? Ya karena itu faktor bencana alam kalau menurut teori batang pohon. Sehingga mengakibatkan orang itu bermigrasi atau berpindah ya sehingga mempengaruhi bahasa tertentu. Contohnya di kota-kota besar ya, di kota-kota besar itu kan banyak bahasa yang dituturkan karena banyak orang pendatang toh. Nah, karena banyak pendatang itu menjadi kosakata itu satu kosakata itu banyak ya, banyak cabangnya ya. Di satu kata tuh banyak cabangnya ya karena yang menuturkan banyak. Itu teori batang pohon. Teori ini lebih sederhana ya karena dia berpedoman pada korespondensi fonemis. Jadi yang punya kesamaan bentuk, kesamaan makna hanya 1-2 fonem yang berbeda dan perbedaannya itu konsisten ya. Maka dia menyebut teori batang pohon tahun 1866. Ini teori perkembangan bahasa yang pertama. Nah, nanti kemudian teori ini disanggah oleh teori gelombang. Tidak lama sih ya, tidak lama dari teori batang pohon. Kalau teori batang pohon itu 1866, kalau ini 1872. Nah, jadi sekitar 6 tahun saja teori batang pohon itu berkembang. Lalu ada teori baru yang menyanggah teori batang pohon, yaitu teori gelombang yang dikemukakan oleh Johann Smith. Johann Smith mengatakan bahasa-bahasa yang digunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Ya, jadi bahasa-bahasa itu digunakan berantai dalam satu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Maksudnya adalah tadi kalau batang pohon itu kan bahasa itu bercabang. Ya, jadi bahasa bercabang. Bahasa itu bisa berbeda-beda penuturannya ya. Misalnya ada bis mini, engkel, bis kecil, bis saja. Nah, itu kan padahal yang dimaksud referensinya itu sama. Nah, itu karena diturun-turunkan ya. Jadi ada punya sinonim-sinonim gitu loh teman-teman, diturun-turunkan itu kalau teori batang pohon. Tapi teori gelombang itu bahasa itu digunakan berantai ya. Jadi bisa dirunut kalau di dulu itu ada ya namanya Prof. Mahson dari Pusat Bahasa itu datang ke Untidar kapan yaitu memberikan apa ya jenengannya seminar ya tentang perubahan bahasa ini. Jadi kalau Prof. Mason itu punya penelitian kata lima, hanya satu kata saja, kata lima. Kata lima itu di seluruh Nusantara nyebutnya bagaimana. Jadi nanti dia punya peta, terus petanya itu ada kata lima, limak, limak, lima, lima, di urut per daerah sebarannya. Nah itu membentuk suatu rantai nanti. Mulai dari, misal ya contoh, mulai dari Magelang sampai Jogja 5, ke sana Jogja ke Magelang, ke Temanggung, Wonosobo itu 5, agak ke sana menjadi lima, lima, lima masih 5, limo ya, nanti jadi limo, limak, limo, 5. Nah, nanti gitu ke sana terus sampai Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, nanti itu kan terjadi perubahannya. Lah, perubahan-perubahan itu dipengaruhi oleh apa? Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Kalau tadi kan batang pohon itu kan langsung tiba-tiba ya karena bencana alam.
Jadi satu daerah tertentu pakai bahasa A, satu bahasa A, daerah B pakai bahasa B gitu kan? Nah, gitu kan tadi kan gitu. Karena ada bencana alam, lalu A mempengaruhi B. Jadi tidak rantai, tapi bisa terjadi lompatan. Tapi kalau teori gelombang itu tetap bahasa itu dipakai berurutan, berantai, ya. Dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Yang terjadi apa selain ya bencana alam bisa, misalkan terjadi bencana alam, lalu muncul migrasi. Nah, selain migrasi itu juga karena perpindahan-perpindahan penduduk yang lainnya, tidak hanya migrasi kalau ini ya. Misalnya apa? Karena pas orang yang sekolah ya, karena di Jogja misalkan itu kan ada kampus-kampus yang di besar ya, yang banyak orang-orang dari luar Jawa. Di Magelang juga begitu ya. Ada kampus negeri Untidar, ada Polbangtan, lalu ada UMM. Nah, itu banyak mahasiswa dari luar Jawa juga yang datang ke situ. Nah, karena banyak itu juga terjadi perubahan bahasa. Ya, ada bahasa-bahasa yang saling mempengaruhi. Nah, kalau teori gelombang itu, perubahan itu menyebar ke semua arah seperti gelombang dalam kolam saat ada benda yang dijatuhkan. Jadi kalau diilustrasikan itu, kan bahasanya bahasa Jawa nih, kolam ya, kolam itu semua isinya bahasa Jawa. Lalu muncul orang Aceh. Orang Aceh itu seperti batu yang dilemparkan di kolam itu, plung, gitu kan? Nah, lalu dia terjadi gelombang. Nah, gelombang ini bahasa yang dituturkan oleh orang Aceh itu seperti gelombang ini. Nah, jadi akhirnya akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi bahasa yang Nah, teori gelombang itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika ada kedatangan orang yang baru, itu diibaratkan gelombang. Terdatangan budaya baru, itu juga seperti gelombang. Atau seperti batu yang dicelupkan sehingga membentuk gelombang. Bahasanya itu akan mempengaruhi. Nah, ini hasil dari gelombang itu beruntun untuk membentuk jaringan isoglos, jaringan imajiner yang ditulis pada peta. Daerah-daerah yang menunjukkan pusat persebaran akan lebih banyak menunjukkan persamaan-persamaan dengan pusat persebarannya. Ya, jadi kalau ini kan perbedaannya ya, batang pohon dengan gelombang. Kalau gelombang ini tuh bahasa itu dipakai berantai. Jadi perubahannya itu bisa ditelusuri sedikit-sedikit. Ya, jadi eh, mulai dari satu kata ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Jawa Timur kan, ke arah barat, ke arah timur itu daerah mana toh yang sudah mulai berubah menggunakan kata ini ya, menggunakan kata A. Daerah mana yang sudah mulai menggunakan kata B kan begitu. Nah, makanya kalau menggunakan teori gelombang itu para ahli bahasa kalau meneliti perubahan bahasa itu biasanya di daerah-daerah perbatasan ya, daerah-daerah perbatasan ya, daerah perbatasan Jawa dengan Sunda, daerah perbatasan Jawa dengan Bali. Nah, itu nanti kan akan ketemu ya, mulai di mana toh titik perubahannya itu. Nah, nanti dihitung menggunakan isoglos ya. Nah, rumit sekali memang ini agak rumit penelitiannya ya, butuh waktu. Nah, mulai dari kata lima tadi itu lima, 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 masih lima per daerah. Lalu berubahnya tuh yang di sebelah mana. Nah, itu nanti punya garis isoglos. Oh, ini gitu kan. Nah, daerah-daerah yang menunjukkan pusat persebaran akan lebih banyak menunjukkan persamaan-persamaan dengan pusat penyebarannya. Jadi kalau daerah pusat persebaran itu lebih banyak persamaan-persamaannya. Nah, daerah-daerah pusat persebaran itu biasanya pusat kota. Ya, pusat kota itu kan pusat persebaran. Nah, dia itu nanti akan banyak menunjukkan glossnya di situ. Ya, induknya itu akan banyak di situ. Induknya akan tertuju di situ. Ya, tapi juga perubahan-perubahan sedikit juga terjadi di daerah tersebut di pusat persebaran bahasa. Karena kalau di pusat persebaran bahasa, dia itu kan pusat kebudayaan. Sehingga banyak sekali terjadi kontaminasi bahasa di situ. Ya, banyak terjadi persinggungan bahasa kan di daerah pusat persebaran ini.
Misalnya kota-kota besar, Semarang ya, ibu kota provinsi, Jogja, ibu kota provinsi, daerah istimewa. Nah, itu mestinya nanti kan dia menunjukkan di pusat persebaran ya, banyak bahasa yang ada di situ dan juga banyak gloss juga, gloss-gloss juga pasti ada di situ. Gitu. Jadi kalau teori batang pohon, sekali lagi ya, teori batang pohon itu penggunaan bahasa itu berantai ya, berantai dan lama-lama terjadi perubahan. Loh, ketika terjadi perubahan, loh ini kok di daerah sini 5, ini kok sudah mulai limak, kenapa? Oh, kita lihat ternyata limak itu banyak dipakai di Jawa Barat. Oh, berarti ini sudah dipengaruhi oleh Jawa Barat. Nah, kenapa kok dipengaruhi? Ya karena daerahnya berdekatan. Atau kalau tidak, oh dulu terjadi migrasi orang Jawa Barat tahun berapa itu pernah bermigrasi semua ke Magelang misalkan sehingga bahasa turunannya tuh masih ada di sini, makanya di sini tuh bisa ada bahasa yang mirip dengan yang dituturkan di sana. Atau kalau tidak karena adanya perpindahan penduduk migrasi ya. Migrasi karena sekolah misalnya ya. Karena terjadi banyak di sini ternyata di pusat persebaran itu atau di pusat kota itu ada kampus besar, ada perusahaan-perusahaan besar ya yang di situ banyak orang yang bekerja atau sekolah itu dari luar daerah ya atau dari luar provinsi itu ya sehingga dia membawa bahasa-bahasa baru. Maka di situ nanti muncul kosakata yang berlainan. Loh, kok di daerah sini tuh begini, nanti beda desa lagi sudah begini, bisa beda desa lagi begini. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, kok variasinya terlalu banyak? Oh, karena dia itu pusat kota ya, pusat kota sehingga variasi-variasi bahasanya tuh banyak. Tapi teman-teman perlu ingat ya, yang diteliti jika penelitian bahasa itu atau penelitian linguistik terapan itu yang menjadi data, yang menjadi sumber data adalah orang yang tinggal asli di daerah tersebut. Ada syarat-syaratnya ya. Asli di daerah tersebut, usianya 40 tahun minimal, belum pernah meninggalkan daerahnya lebih dari 3 bulan. Ya. Dan pendidikan juga maksimal umur 12 tahun ya, 12-13 tahun ya. Kelas 1 SMP, umur 12 tahun. Pendidikan di umur maaf. Pendidikan maksimal SMP, usia maksimal 40 tahun. Maksimal minimal 40 tahun kalau pendidikan maksimal SMP kelas 1. Nah, itu yang menjadi sumber data atau yang menjadi subjek penelitian. Bukan sumber data ya, subjek penelitian. Yang di dalamnya itu ada sumber data. Beda ya antara subjek penelitian dengan sumber data ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah semester berapa ya, 6 atau 7 gitu, nanti akan diperjelas lagi. Jadi kalau seorang peneliti bahasa itu tidak boleh menggunakan subjek data sepenuhnya sebagai sumber data. Kamu harus mengolah ya, mengolah yang diceritakan oleh narasumber. Tidak hasil penelitianmu itu perkataan jadi tidak perkataan narasumber sepenuhnya adalah hasil penelitian saya, tidak. Tapi kamu mengolah apa yang dikatakan narasumber itu di dalamnya ada sumber data. Ya, subjek penelitian ya yang diteliti di dalam sumber data subjek penelitian itu ada data. Ya, ada datanya. Oke. Dua ini dulu ada pertanyaan enggak? Perbedaannya teori batang pohon dengan teori gelombang. Lumayan banyak yang bergabung. Sudah bergabung semua ya kelihatannya. Ini paling nanti yang nggak bergabung itu yang jaringannya susah. Apakah hari ini ada vaksin di Untidar ya? Di Untidar vaksinnya? Yang vaksin itu kemarin yang izin? Iya, Bu, ada vaksin di kampus. Oh, ada vaksin lagi di kampus ya. Nah, ini mau kuliah offline itu kita susah waktunya ya. Tapi tetap nanti sekali-kali kita akan kuliah offline ya, paling minggu depan atau kapan kalau kita bisa sepakati berapapun yang datang kita tetap akan kuliah offline ya, karena itu memang sudah menjadi
persyaratan gitu ya untuk memenuhi itu gitu. Meskipun kan ini di akhir-akhir pun juga sebetulnya sudah proyek. Nanti setelah ini tuh setelah pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-11, 12, 13, 14 tuh teman-teman udah proyek semua mengerjakan penelitian ini ya, meneliti perbandingan bahasa ini. Ya udah masuknya udah proyek semua ini nanti. Mulai pertemuan 11 sampai dengan 14 itu proyek kelompok ya. Udah ini. Halo? Cukup, tidak ada yang mau bertanya, tak lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Mbak Sagita mau bertanya enggak? Putus sinyalnya. Belum, Bu. Ini yang kamus mengajar itu selesainya kapan? Desember, Bu. Oh, masih Desember. Ya konsekuensi ya kalau yang kampus mengajar ya memang harus double konsentrasi ya karena kan mengikuti di 2 kegiatan. Oke. Metode pengelompokan. Nah, salah satu cara pengelompokan bahasa adalah dengan pengamatan sekilas. Ya, dengan pengamatan sekilas. Pengamatan hanya hanya mengadakan observasi sepintas untuk melihat persamaan dan perbedaan antar bahasa yang diperbandingkan. Selanjutnya diadakan seleksi kata-kata yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Nah, jadi teman-teman metode pengelompokan bahasa itu bisa dengan pengamatan sekilas ya. Pengamatan sekilas itu seperti apa? Melakukan observasi, ya melakukan observasi dari satu daerah ke daerah lain penutur bahasa, lalu dilihat persamaan-persamaan dan perbedaan antar bahasa yang diperbandingkan. Ya, dilihat persamaan dan perbedaan-perbedaan antar bahasa. Oh, ini di sini awalnya gunung, di sini menjadi gunung. Di sini awalnya itu pantai menjadi pantai. Di sini batu menjadi batu. Kemudian diadakan seleksi kata-kata yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Oh, ada kata-kata itu yang tidak berubah ya, ada juga yang berubah. Perubahannya itu dari satu daerah ke daerah lain itu cepat perubahannya. Nah, kita seleksi kata-kata yang menjadi bahan perbandingan itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode pengamatan pengelompokan sekilas, nah kita mengelompokkan ya yang masih satu rumpun ya, yang masih satu eh, satu ini yang masih sama ya, yang masih sama. 5 sama-sama 5 itu dikelompokkan. Menjadi 5 itu dikelompokkan. Lalu diseleksi kata-kata yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Oh, 5. Berarti penambahan fonem ki, penambahan fonem glotal, misalkan begitu ya. Itu pengamatan sekilas. Jadi tidak menggunakan metode tertentu. Nah, sekarang kosakata untuk membandingkan bahasa ya. Tadi kan dipilih ini loh. Selanjutnya diadakan seleksi kata-kata yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Nah, kosakata yang digunakan sebagai bahan perbandingan itu yang bagaimana? Kosakata-kosakata yang sulit berubah, tapi dia bisa berubah. Nah, itulah yang dijadikan perbandingan ya, perbandingan pengelompokan perbandingan bahasa. Jangan kata-kata yang mudah berubah. Mudah berubah itu apa? Kosakata-kosakata yang mengambil dari bahasa lain, misalnya teknologi, hubungan dengan teknologi, komputer, HP itu cepat berubah ya. HP saja tuh berubah ya. Handphone, smartphone, kamera pun ya ada. Itu kosakata yang cepat berubah karena dia mengambil dari bahasa lainnya. Itu tidak bisa digunakan sebagai pedoman pengelompokan bahasa ya, karena dia itu cepat sekali perubahannya. Nah, kita kalau mau mengelompokkan bahasa, kita pilih kosakata-kosakata yang sulit berubah. Nah, kosakata yang digunakan adalah kosakata dasar yang dianggap milik sebuah bahasa sejak awal perkembangannya. Nah, jadi yang digunakan untuk perbandingan bahasa adalah kosakata dasar
yang dianggap milik sebuah bahasa sejak awal perkembangannya. Maksudnya, kosakata dasar itu ada di semua bahasa. Contoh lagi, handphone itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di bahasa lainnya di dunia itu mungkin ada yang tidak punya kosakata handphone karena dia daerahnya tertinggal ya sehingga tidak memahami itu. Nah, lalu mungkin kosakata apa lagi ya yang tidak jarang ada apa ya misalnya alat transportasi itu kan tidak semua daerah punya ya punya kosakata itu. Nah, yang pasti ada itu apa? Kosakata yang tidak pernah berubah, yang kemudian dikenal kosakata dasar Swades. Anggota tubuh, teman-teman. Kepala. Kepala itu kan semua kosakata, semua bahasa punya kosakata untuk menunjukkan kepala, toh. Ada yang kepala, kalau orang Jawa sirah, kalau bahasa lainnya nanti apa, gitu kan ada toh semua mesti tangan, ya. Tangan. Tangan itu bahasa Jawa juga tangan. Bahasa keramainya asto. Nah, mungkin bahasa lainnya tuh pasti punya kosakata dasar tentang tangan itu. Karena kalau di situ ada manusia, pasti kan manusia punya anggota tubuh, ya. Pasti punya anggota tubuh ya. Kalau dia punya anggota tubuh, nah pastikan anggota tubuhnya itu menyebutnya apa sehingga diasumsikan dalam bahasa kita asumsikan ya dalam bahasa apa teman-teman namanya itu dalam bahasa primitif pun ya dalam bahasa yang mungkin penuturnya tuh jarang ya itu pun tetap kosakata anggota tubuh pun tetap ada mereka pasti memiliki kata ganti itu pasti digunakan aku kamu dianya mereka. Nah, kata ganti itu juga pasti ada untuk menyapa orang lain kan? Karena dalam satu kelompok kan masih ada orang lain. Kata-kata untuk menyatakan perasaan, senang, suka, sedih. Nah, itu pasti ada juga ya. Ini tidak relik atau jarang berubah. Kata-kata yang bertalian dengan cuaca dan alam, mendung, gerimis, hujan. Nah, semua bahasa manapun punya kosakata itu ya. Kata-kata bilangan apalagi satu, dua, tiga, empat, lima itu pasti ada di semua bahasa. Kata-kata yang menyebut perlengkapan rumah tangga, sapu, apalagi ya, perlengkapan rumah tangga, sapu, pacul, cangkul ya. Nah, ini contohnya teman-teman, kosakata dasar Swades. Ini tuh, bentar, bentar ya. Ini tak perbaiki dulu biar teman-teman enggak. Ini tak hapusi dulu ya. Sebentar supaya teman-teman tidak bingung nanti. Nih. Nah, ini nanti akan saya kelihatan ya teman-teman ya, kosakata dasar Swadesnya ya. Kelihatan enggak share screen saya? Halo? Ya.
Lihat Jadi ini ada kelihatan 200 kosakata dasar yang sulit berubah tadi. Ya, yang pasti ada di semua bahasa dan sulit berubah. Tapi dia berubah di bahasa tertentu sehingga disebut bahasa yang berbeda. Abu, abu kalau dalam bahasa Jawa awu, nanti dalam bahasa Bali apa, dalam bahasa Aceh apa, air, air kalau dalam bahasa Jawa banyu atau air ya tetap air, akar, wat, oyot kan gitu. Oyot. Nah, aku, saya, alir, alir, tetap anak, angin, anjing. Nah, anjing ini juga di semua bahasa ada ya, karena hewan ini ada di semua daerah, di semua iklim itu ada. Apa, opo, api, geni, ya, apung, apung, asap, awan. Nah, ini kan tadi ya, kos yang berhubungan dengan alam, asap, awan, kata tanya bagaimana, baik ya, perasaan, baik, balik, banyak, bapak, baring, baru, basah, batu, berapa, belah, benar, benih, bengkak, berenang, berjalan. Nah, ini yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Jadi teman-teman yang sama dengan bapak, sama dengan amang, itu nanti tak hapusi semua. Karena ini saya mengambil kosakata dasar Swadesnya itu yang sudah diisi bahasa Kalimantan, kalau tidak salah ya. Nanti akan saya hapus, nanti akan saya hapus dulu supaya teman-teman bisa mengisi sesuai dengan bahasa masing-masing gitu ya. Bahasanya apa saja kemarin? Kelompok 1 bahasanya apa? bahasa Jawa Timur. Jawa Timur. Terus lainnya? 2. Kelompok 2 atau kelompok lainnya bahasa apa? Yang sudah dikerjakan di awal. Hah? Bahasa apa? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh ya. Terus? Terus apa lagi? Masuk kelompoknya cuma 3 itu, bahasa Jawa Timur, bahasa Aceh, baru 2 malah. Terus bahasa apa lagi? Kelompok 4 bahasa Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus apa lagi? Sunda, Bu. Sunda. Ada lagi enggak? Saya juga lupa ya, kelas ini ada berapa kelompok. Nah, itu nanti teman-teman silahkan bekerja dalam kelompok ya. Ada 200 dibagi anggotanya. Ya, dicari kosakata dasar Swades. Abu dalam bahasa Aceh apa? Air kalau dalam bahasa Sunda apa? Dalam bahasa Jawa Timur apa? Gitu ya. Itu ditemukan sampai 200 kosakata. Nah, 200 kosakatanya kita pakai yang ini. Nah, nanti akan saya perbaiki dan saya kirim ke slide teman-teman. Ya, akan saya kirim ke slide teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kosakata dasar Swades itu menjadi hal yang sangat penting dalam perbandingan bahasa. Ya, karena itu memang kosakata yang bisa dilihat, oh itu kok sulit berubah, tapi dia berubah gitu loh. Bagaimana dengan kosakata lainnya? Kalau yang sulit berubah saja, dia berubah. Apalagi kosakata-kosakata yang mengadaptasi atau mengadopsi dari bahasa lainnya. Gitu. Kemarin sudah mulai mengerjakan gimana ini? Coba tak lihat yang sudah mengerjakan. Ini ada beberapa yang sudah. Ini ya, mohon kalau mengerjakan tugas di Elita itu, teman-teman menggunakan PDF ya. Oh, ini sudah ada yang, ini Jawa Timur itu kelompoknya Arsane, Erwin, Sagita, Ajeng. Ya. Ini sudah betul ini, jalan rame-ramai, sopo, aku, ngumbah, moto, ati, sopo, lagu, dari lagu. Tapi ini nggak banyak kosakata dasar Swadesnya, cuma sedikit. Oh, analisis lagu daerah. Oh, ini analisis lagu daerah malah yang dikerjakan.
Nah, kelihatannya kurang tepat ya kemarin mengerjakan tugasnya ya. Nah, ini nanti kita presentasikan minggu depan ya, teman-teman ya. Jadi kita presentasikan kosakata dasar Swades ya, dari 200 itu di bahasa teman-teman itu apa ya, bahasa teman-teman itu apa. Lalu nanti kita analisis perubahannya tuh apa, perubahannya dari ya mungkin tidak sampai perubahan, ditulis aja dulu jadi bahan ya. Kalau kosakata dasar Swades itu dalam bahasa 200 kata itu loh, kalau dalam bahasa teman-teman ya itu menyebutnya apa. Bu kalau nggak ketemu gimana ya, dikosongi, asal jangan kosongi semua ya. Coba kamu cari di internet itu kayaknya ada. Itu teman-teman. Halo? Halo Bu. Sopo Mengerti ya? Jadi kita akan presentasi ya. Minggu depan kita akan presentasi ya. Agendanya akan presentasi. Siapkan satu kelompok itu bisa mempresentasikan, tidak harus menggunakan PowerPoint, tapi yang dipresentasikan adalah PDF-nya, enggak apa-apa. Kan tinggal satu tabel toh itu. Kosakata dasar Swadesnya apa, bahasanya teman-teman itu apa. Kan tinggal begitu ya. Paham ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Oke. Baiklah, kalau sudah paham ya, untuk persiapan UAS nanti, UASnya masih lama banget ya, tapi kita perlu proyek akhir ya. Jadi proyek akhir nanti teman-teman akan membandingkan dua bahasa. Bahasa milik teman-teman dengan bahasa kelompok lainnya. Nah, nanti yang diperbandingkan itu keseluruhan, perbandingan fonologi, perbandingan morfologi, perbandingan sintaksis, perbandingan semantik, perbandingan leksikon, dan juga bahan perbandingannya itu dari kosakata dasar Swades milik teman-teman dan lirik lagu yang kamu punya, 2 lirik lagu itu ya, nanti bahannya dari situ ya, dari 2 bahasa lalu dianalisis perbedaan fonologinya seperti apa, morfologinya apa. Nanti kita akan cek ya, kita akan tracking itu dari fonologi dulu. Karena fonologi kan yang paling banyak. Nanti kalau sekiranya fonologi sudah betul cara pengerjaannya, bisa kita lanjut ke yang lainnya. Dan karena itu adalah proyek akhir ya, proyek akhir, nanti juga kita di pertemuan yang terakhir itu di jam UASnya nanti kita akan mempresentasikan tugas akhir itu. Rencana saya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang mata kuliah IPBN ini mata kuliah penelitian masuknya ya, praktek penelitian. Penelitiannya adalah penelitian membandingkan bahasa. Gitu. Oke, sudah? Ada yang mau bertanya tentang mata kuliah IPBN atau tentang tugas kita minggu depan? Jangan lupa presentasi ya. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Ya. Jadi tugas yang untuk minggu depan itu dari bahasa, misal ya Bu, ini kan dari bahasa Jawa Timur secara keseluruhan atau dari lagu yang kemarin kita analisis Bu? Yo dari bahasa Jawa Timur secara keseluruhan. Ini loh Mbak, ini loh. Coba lihat ya, punya saya yang slide ini. Baik Bu, soalnya itu kan kemarin kita pahami, yang kemarin itu kita pahamnya apa dari lagu yang udah kita cari di kelompok yang lain. Enggak. Itu kita mencari ini, makanya kan nanti diganti aja ya. Ini kan ada 200 kosakata dasar Swades. Abu, air, akar, aku, alir, anak, angin. Nah, ini tinggal kamu mencari. Abu, bahasa Jawa Timurnya apa? Alir, bahasa Jawa Timurnya apa? Aku, bahasa Jawa Timurnya apa? Gitu, sampai dengan 200. Sampai dengan usus, bahasa Jawa Timurnya apa? Gitu. Intinya, teman-teman itu mencari kosakata dasar Swades atau mencari kosakatanya dalam bahasa itu tuh 200 ini. Jadi nanti 200 kosakata ini plus lirik lagu teman-teman itu jadi bahan analisis untuk proyek gitu loh. Karena kan kalau kita mau membandingkan ya, misalkan perbandingan fonologi, sistem fonologi bahasa Jawa Timur dengan bahasa Jawa Timur itu namanya apa tuh bahasanya? Bahasa Jawa Barat kan Sunda. Bahasa Minang, bahasa Jawa Timur apa jenenge? Ada namanya enggak tahu itu? Bahasa Sunda misalkan ya dengan bahasa Jawa. Kan kita semestinya harusnya itu kan semua kosakata ya. Dan kita mestinya ke sana toh.
Nah, kalau semua kosakata, karena kita bukan orang asli sana, kan susah. Maka dari itu, kosakatanya kita batasi saja. Cuma 200 kosakata, dan dari 2 lirik lagu itu jadi bahannya, jadi datanya. Gitu loh, teman-teman. Paham nggak yang saya maksudkan? Ya, Halo? Mengerti ya? Jadi kita tuh nggak terlalu luas. Nanti teman-teman bingung, wah, apalagi ya contohnya apa bener ini tok ya? Enggak, ini kan kita batasi datanya. Cuma di Swada sama di lirik lagu A dan B saja. Gitu toh. Oke? Mengerti? Halo? baik. Ya. Ya, mengerti ya. Nah, ya lanjutnya nanti setelah ini teman-teman bisa menggunakan waktunya untuk mulai mengerjakan itu di kelompok. Boleh dibagi atau boleh didiskusikan bersama, dikerjakan bareng-bareng gitu kalau bingung blok kelompoknya. Nanti nggak berimbang, ada yang mudah, ada yang susah cari kosakatanya gitu. Atau mungkin mau dikerjakan bersama ya bagaimana. Yang penting nanti hari Jumat itu teman-teman presentasi. Gitu. Oke? Ya, teman-teman apa sudah terlalu enak dengan kuliah online ya? Kuliah offline itu kok nggak payu ya? Halo? Kenapa kok pada nggak kuliah offline? Halo? Halo? Halo sampai. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa nggak kuliah offline? Depan, Bu. Ya, ya. Jadi cobalah minggu depan kalau yang memang teman-teman tidak dari luar kota, mungkin kalau pas kampus mengajar kan nggak tiap hari toh, nggak setiap saat ada kan, ada kegiatan yang harus ke sekolah toh. Nah, teman-teman bisa meluangkan kalau memang ada jadwal untuk eh, offline. Nah, bisa teman-teman sekali mengikuti kelas offline gitu. Mau kalau di tempat saya setiap, Bu. Kalau tempat kamu apa, Mbak? Dari ke sekolah dari Senin sampai Jumat, kadang sampai Sabtu juga. Oh ya, kamu izin karena ini sudah mulai masuk perkuliahan offline. Jadi memang harus membagi waktu antara kampus mengajar dan kuliah. Jadi yang sekiranya ya, sekiranya kegiatan yang kamu bisa izin ya kamu izin untuk kuliah. Misalkan ada kuliah offline, harus dibagi-bagi waktunya, Mbak. Ya prioritasnya harus dibagi karena memang kalau mengikuti kegiatan kampus Merdeka ya dengan kuliah itu tetap harus dibagi kegiatannya ya. Jadi tidak diprioritaskan tapi dibagi waktunya. Itu sudah konsekuensi seperti itu kalau kita mengikuti program-program dari pemerintah ya. Karena memang program-program dari pemerintah itu peletakannya kan tidak sama di tempat kita. Harusnya teman-teman itu kan untuk kampus mengajar ini dikonversi nanti untuk KKN toh. Kan podo karo teman-teman tuh KKN-nya sekarang gitu kan. Nah, jadinya kan melakukan dua kegiatan yang mestinya ini nanti semester 7 tapi dilakukan di semester 5. Jadi sama-sama mata kuliah juga. Oleh karena itu dibagi waktunya gitu. Saran saya seperti itu gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Halo? Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, Presensinya di Elita atau bagaimana ya, Bu? gimana? Presensinya di Elita atau bagaimana ya, Bu? Oh, presensinya coba sebentar. Kalau kuliah kita hari ini tuh masih bisa terpresensi di Elita enggak? Atau kalau enggak nanti saya presensikan saja dari yang hadir. Ini kan tahu toh saya yang hadir dengan yang tidak kan tahu dari pengikut ini nanti tak presensikan aja. Soalnya saya kurang tahu juga ini kalau di Elita, coba-coba tak buka ke Elitanya ya. Kalau kuliah tunda begini bisa enggak ya?
Oh, bisa. Silahkan teman-teman bisa presensi di Elita. Bisa ternyata. Baik, Bu. Bisa ini. Oke, silahkan ya. Saya tunggu untuk presensi dulu ya, teman-teman. Sudah? Sudah presensi semua?